Negara legalistik adalah pendekatan di mana kita itu pakai law untuk mendrive kebenaran. Dan law untuk mendrive kebenaran itu selalu begini. If you do right, you will be blessed. If you do wrong, you will be punished. That is how we live in legalism. Dari pagi sampai siang sampai menjelang sore itu, aku tolak, aku bantah semua argumen mereka satu persatu. Kenapa? Masa aku ini salah toh? Itu teologi yang aku pegang bertahun-tahun. Mereka jelaskan semua tentang grace. My conscience cannot deny even single bit. It's also true. Our perception about God will determine our relationship with God. Shalom Church, welcome back to another episode of Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Right, back with me again, your host Karina, and I'm very, very excited today because we're going to have a chit chat with one of my favorite pastors, Pastor Daniel Prayogo. Yay, 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 yay. Dan pastinya hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin dengan my good old friend Ravi. Apa kabar, Raf? Halo Kor, baik. Halo semuanya pendengar Cultivated Podcast. Ya, dan sebelum kita mulai, I just wanted to send a virtual hug buat everyone who's currently listening to our podcast. We know that it's currently a very tough times buat kita semua orang-orang di Victoria karena kita masih lockdown. And hopefully soon kita udah bisa ketemu lagi karena kayaknya nih angka-angka new casesnya udah mulai turun nih, Raf. Jadi just wanted to send you encouragement buat semuanya, tetap semangat because God's mercies are new every morning. Amen. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai, just a bit of intro. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang topik from law to love. Asik, menarik banget nih topiknya. Tapi sebelum itu, mungkin aku mau mengintroduce ko Daniel Prayogo dulu. Jadi, Koden, apa kabar Koko hari ini? It's good. Hari-hari ini, kalau kita bilang it's good, kita mesti benar-benar ucap syukur. Betul. Nah, ini benar-benar hari-hari ini, mungkin ya sejak bulan ini ya, sejak kita masuk dalam lockdown karena pandemik ini, benar-benar setiap hari itu jadi spesial karena tahu kemurahan Tuhan. Every day is God's grace, God's blessing. So we thank more. True. Wah, so good. Something that we should have done it long time ago, tapi kita nggak pernah rasain. Baru setelah masuk di sini kita baru rasakan benar-benar Tuhan itu baik. Betul. True. Wah, so good. Dan pastinya semua pendengar udah tahu Koden karena Koden juga udah sempat muncul di beberapa episode kita terakhir. Tapi mungkin kalau misalnya ada pendengar baru, Koden, would you tell us a short brief about yourself? Ya, jadi kayak salah. Pertanyaannya adalah, would you tell us a bit about yourself? Ini aku selalu bingung kalau ditanya tell me about yourself gitu ya, karena aku hanya bisa lakukan itu kalau enggak 30 detik ya 10 hari gitu. Aduh. Just kidding. Oke. Saat orang yang dapat kemurahan daripada Tuhan, ya. Anak dari dua orang tua yang luar biasa, dari 3 bersaudara, ya. Kemudian sekarang jadi suami dari 1 istri, 3 anak. Rasanya itu cukup ya. Yang paling penting adalah dengan sukacita melayani di Bethany International Church Melbourne. Asik. Nah, Koden udah berapa lama nih jadi pastor? Udah berapa tahun? Oke, saya lebih spesifik aja ya, melayani di Melbourne.
Hmm. Itu mulai bulan tepatnya itu rasanya bulan September tahun 1999. Terus Koden, nah kan kalau misalnya pendengar-pendengar udah pernah dengerin episode-episode sebelumnya, kita juga pernah kemarin ngobrol-ngobrol bareng Ci Eli, istrinya Koden. Dan dari situ kita tahu nih, waktu itu Ci Eli cerita kalau misalnya Koden tuh dari dulu, dari muda udah pelayanan, kayak jadi sama Ci Eli kan pelayan bareng gitu, dari Sunday School, dan Koden juga aktif melayani di sana-sini gitu. Terus, as you have mentioned as well, Koko kan juga grew up in an environment yang papanya pendeta kayak gitu. Dan apakah itu tuh membuat Koko menjadi pengen jadi pendeta juga? Atau is this kayak being a pastor is something kayak yang Koko nggak pernah kepikiran sebelumnya? Nomor satu, gini, kalau kita bilang pastor itu dalam kapasitas apa ya? Nah, kalau kita bilang pastor itu mungkin orang harus mendefinisikan dengan jelas apakah itu full time pastor atau kan bukan full time. Saya melayani sebagai salah satu hamba Tuhan, ya, panggilan kerennya pastor semua ya di kita di IC Melbourne. Tapi saya bukan full time pastor di IC Melbourne. Ya. Saya masih bekerja secara profesional. Tapi memang karena dua orang tua saya itu yang sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan. Papa saya aktif dari saya masih kecil ya di gereja saya di kota di mana saya besar di Jember. Papa aktif sebagai majelis di gereja. Mama saya ini jadi lucu kalau cerita. Mama saya anak-anaknya sudah besar tapi jadi ketua youth. Jadi pembina gitu. Ya. Kemudian bapak saya seorang dokter, dia juga kerja sebagai pegawai negeri. Sampai waktu pas saya sudah pensiun, dia dapat panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu dan bapak saya mulai merintis gereja di Jember. Sampai sekarang ada gerejanya, Gereja Bethel Indonesia juga ya, sama dengan gereja kita di GBI. Dan mereka berdua, papa mama saya melayani dari akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an mulai merintis dari persekutuan doa sampai jadi gereja dan mereka terus aktif melayani sampai Tuhan panggil pulang mereka. Mama saya tahun 2016 bulan Februari, saya bulan September tahun lalu. Dan tentu karena mereka dua-dua punya hati yang melayani Tuhan, walaupun mereka waktu itu masih belum melayani full time, sebelum mereka merintis dan mengembalakan gereja, tetapi mereka memang mendorong kami semua untuk melayani. Tapi hanya untuk melayani, bukan jadi pastor. Dan kalau hari ini saya jadi pastor itu jelas bukan cita-cita saya. Iya. Bukan saya ingin melayani Tuhan. Dan saya sudah melayani dari saya umur 12 tahun. Ya, saya main musik di gereja waktu saya masih kelas 6 SD. Iya. Ya di Jember, kemudian lanjut di Surabaya setelah saya mulai kuliah dan sampai Tuhan bawa saya ke Melbourne. Dan di situ saya melayani apa saja yang Tuhan sediakan. Saya di gereja ini juga dulu mulai melayani di KOM, dulu namanya SOM. Dan waktu itu menarik sekali, saya pernah melayani murid saya itu cuma 4, yaitu 2 pasang suami istri. Kamu pasti kenal di gereja kita. Itu Pak Ugul dan istrinya Bu Linda, suami istri, dan Pak Willy dan Bu Lina, suami istri. Jadi saya ngajar 4 orang waktu itu. Di gereja dulu sekali. Di Elizabeth Street di Malvern atau Malvern. Ini apa saja yang Tuhan percayakan. Sekarang dipercayakan boleh ikut terlibat dalam pengembalaan, sebagai salah satu preacher juga saya lakukan karena apapun yang Tuhan buka kesempatan buat saya itu privilege dan always try to do my best. Wah, amazing banget. Oke. Terus nih Koden,
Kan hari ini kita topiknya bakal ngomongin tentang from low to love gitu. Dan mungkin ini topik yang lagi hot gitu ya. Akhir-akhir ini aku tuh sering gitu dengar banyak orang yang nanya-nanya tentang grace, tentang ngomong-ngomong tentang grace, terus ujung-ujungnya ada kayak satu ini legalism gitu. The word comes legalism. Cuman kok to understand it fully, apa sih artinya legalism tuh? Kamu lebih tertarik ngerti grace atau lebih tertarik legalism? Sebenarnya grace sih. We don't need legalism. What we need is grace. Cuman Ini sidetrack dikit. Dan hmm, tanya, oh itu gimana kok itu pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat ini, pengajaran sesat itu gimana sih kok aliran-aliran sesat? hmm. Kamu kok tertarik belajar yang sesat kok? Gitu. Soalnya Yang tuh bener. lebih banyak kontroversinya gitu kok, kayak lebih banyak. Jadi ya gitu. People love Ya. kontroversi ya. Betul. Well, I understand. Aku ngerti dan memang apalagi ini ya kita ini kan punya salah satu keinginan kita itu namanya curiosity. Hmm. Dan curiosity itu selalu ingin mencari hal-hal yang kita belum tahu. Nah, kalau yang hal-hal yang umum, yang general kita sudah tahu, lalu kita mulai cari yang aneh-aneh kan. Oke, karena curiosity kita selalu ingin mengejar something new. Aku pengen tahu deh, ini. That's okay. Tapi saya mau mulai dengan ini dulu. Hmm. Oke, kalau kita tahu grace itu, oke, ini general saja ya. Kalau kita tahu grace yang benar dan legalism itu nggak benar, oke, maka lebih baik kita kejar dulu, kita tahu grace yang sungguh-sungguh itu seperti apa, gitu ya. Karena begini, begitu kita tahu grace yang benar seperti apa, kita bisa membedakan dan kita langsung bisa tahu dengan sendirinya legalism itu bukan grace. Kita bisa tahu. Okay. Ada berbagai macam versinya. Nah, legalism cuma salah satu saja yang istilah yang kontroversi yang dikaitkan dengan grace. Tapi ada yang lain, yang saya bisa cerita, istilah yang lain namanya antinomian, ya, lawless, ya. Itu juga salah satu kontroversi daripada yang berkaitan dengan grace. Nah, saya bilang oke, orang mau belajar apa itu antinomian, mau belajar apa legalism, silakan. Tapi kalau orang tidak belajar grace yang benar, maka cuma. Maka kita mesti mulai dengan belajar grace yang benar lebih dulu. Oke. Karena itu, kalau saya khotbah di gereja, saya jarang sekali, mungkin saya cuma nyebut bahasa Inggrisnya in passing. Ya. In passing itu maksudnya cuma nyebut sepintas saja. Oh, antinomian. Oh, tapi saya tidak mau terlalu banyak spend waktu di situ, sebab saya tahu yang jemaat perlukan, yang kita orang Kristen perlukan itu pengetahuan tentang antinomian, tapi tentang grace. Karena amazing to grace, kita tahu lagunya Amazing Grace. Tidak ada lagu Amazing Legalism, Amazing Antinomianism. Yang ada Amazing Grace. Nah, maka kita mesti home in, kita mesti benar-benar lebih mendalami itu, namanya kasih karunia. Grace. Dan setelah kita tahu itu, maka kalau ada orang yang ngajarkan legalism, kita langsung bisa tolak. Kalau kita orang ngajaran antinomian, kita juga langsung bisa tolak. Lalu kita bisa tahu apa itu hyper grace. Okay? Kalau memang itu pengertiannya benar, gitu ya. Apa itu extreme grace dan lain-lain semuanya. Oke, terus Koden, kalau misalnya boleh tahu nih, Koko pas kecil, how's your upbringing gitu? Apakah dari dulu Koko udah belajar tentang doktrin grace ini kah? Atau gimana tuh? My upbringing, very simple. Ya, orang tua saya sangat takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang yang sangat menghormati Tuhan. Mereka orang-orang yang sangat menekankan hidup dalam kebenaran. Dan tentu mereka mengajar semua anak-anaknya, terutama mama saya itu dengan keras sekali untuk kita semua jadi anak-anak yang baik, ikuti semua peraturan, ya. Kita harus berbuat baik, baca Alkitab setiap hari, ya, dan ingatkan ayat firman Tuhan, hafalkan ayat firman Tuhan setiap hari. Saya semua itu sangat-sangat appreciate, sangat-sangat respect, dan sangat-sangat grateful. Oke.
Jadi benar-benar salah, mereka tegur, ya, mereka marahin, oke, dan tentu ya dengan konsekuensi yang lebih lagi kalau kita masih bandel juga. Jadi itu orang tua saya. Nah, saya mau tanya menurut kamu, kira-kira waktu itu saya jadi anak seperti apa? Dugaanmu? Kayaknya nggak bandel sih, mestinya. Oke. Saya anak bandel. Beneran. Jeng-jeng, ini diupload boleh kok. Saya cerita ini bukan untuk bikin kontroversi, oke? Tapi itu yang membuat saya justru makin tahu bahwa nanti kalau kita mau bicara lebih dalam ya, bahwa law doesn't make people righteous. Dan saya tahu orang tua itu ingin saya jadi anak baik. Maksud mereka baik. Cara yang mereka lakukan itu dengan maksud yang baik. Mereka menegakkan benar-benar kebenaran. Mereka benar-benar mendisiplin. Itu semua maksudnya baik. Dan tentu saya ada hari ini tidak lepas daripada upbringing mereka. Tapi kalau bicara soal benar-benar ketaatan, saya taat sama mereka. Dengan salah. Saya tidak pernah kurang ajar kepada mereka. Saya tidak pernah bantah mereka. Saya takut pada orang tua saya. Tapi tentu ketaatan saya itu adalah ketaatan yang berdasarkan ketakutan dan karena saya ingin menghindari hukuman. Salah satu yang saya masih ingat, saya tidak sungkan untuk mengaku, adalah salah satu yang saya paling suka adalah karena kami tinggal di kota Jember ya. Dan mama saya itu, jadi saya punya opa, itu engkong saya, dari mama saya itu di Surabaya. Nah, mama saya dulu tinggal di Surabaya lama, jadi seringkali banyak urusan di Surabaya. Saya paling senang kalau dengar mama saya akan ke Surabaya. Nah, itu udah paling senang. Karena berarti apa? Ada kebebasan sedikit di rumah. Itu saya cerita dari situ saya bisa makin mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa law doesn't change people. Bukan law-nya yang jelek. Tapi karena Paulus bilang di dalam Roma pasal 7, saya masuk dikit dia ayat Alkitab ya kalau Anda perhatikan. Roma pasal 7, Paulus bilang gini, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Tapi aku ini yang bersifat dosa. Kalau dihadapkan dengan hukum Taurat yang kudus, semakin aku melihat kekudusan hukum Taurat, semakin aku ingin melanggar, karena sifat dagingku ini selalu ingin melawan. Karena sifat dagingku sudah terjual kepada dosa, ini selalu melawan. Jadi di mana ada hukum, di situ ada pelanggaran. Semakin aku ingin melakukan yang baik, semakin aku melakukan yang tidak baik. Semakin aku tidak ingin melakukan yang tidak baik, semakin aku melakukannya. Jadi semua karena sifat dosa, dan itu kalau aku ingat-ingat masa kecilku, aku semakin yakin apa yang hari ini Tuhan ajarkan padaku tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih karunia. For me, that is the only answer. I cannot find it otherwise. Thank you, Ko. Bener sih. Setuju. Wah, Koden, itu tadi menarik sekali. Thank you banget, Koden. And then I wanna go to the next question nih, Ko. Salah satu khotbah di BIC Melbourne yang waktu itu paling menyentuh aku itu sepertinya tahun lalu di John tentang lahir baru, kok. Then the question next is what and when was your turning point, kok, kalau gitu, untuk akhirnya bisa mengenal kasih karunia Tuhan? Oh, aku tidak bisa begini, bukan tidak bisa ya, aku bisa aja, tapi tidak lengkap rasanya kalau aku cerita langsung aku itu mengenal Grace, ya, tanpa aku cerita perjalanannya gitu. Sebab ini. Jadi saya cerita tadi karena aku dibesarkan di orang tua yang
seperti itu yang aku berterima kasih ya, sampai hari ini. Ya. Itu buat aku there's a lot of things that happened today, okay, because what they did. Tapi di situ juga ya aku belajar satu hal tentang tadi aku cerita tentang kebenaran. Nah, karena orang tua aku itu, nah di sini aku bilang ya, nah orang tua aku itu adalah itu sebenarnya cara pendekatan orang tua aku itu namanya pendekatan legalistik. Oke, pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik adalah pendekatan di mana kita itu pakai law untuk mendrive kebenaran. Dan law untuk mendrive kebenaran itu selalu begini. If you do right, you will be blessed. If you do wrong, you will be punished. Oke, itu pendekatan legalistik seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita ini hidup benar, kita akan dikasih reward. Rewardnya mulai dari paling basic, ya, disayang, ya, dipuji, atau tentu tambah bonus-bonus yang lain ya, dibeliin ini, itu, dan lain sebagainya. Pokoknya happy life, ya, dapat happy life. Dan aku rasa, in general, most parents will do that. Oke, mana ada parents yang anaknya nakal, tambah, bagus, ya lebih lagi kan tidak mungkin. Oke, nakal dimarahin, gitu ya. Itu kalau pulang, kalau dulu waktu sekolah ya, pulang bawa nilai 10 dari 10 lah ya, bukan 10 dari 100. Nah, itu harus ditegaskan juga. Nah, kalau aku pulang bawa nilai 10, itu aku pulang itu dengan rasanya pengen cepet-cepet pulang. Kenapa? Pengen cepet tunjukin mami. Gitu, aku bilang pinter, dilus-lus kepalanya gitu ya. Tapi kalau aku pulang itu bawa di bawah 9, itu aku udah mulai takut. 8,5, itu aku udah mulai takut. Padahal kita tahu kan, 8 tuh masih high distinction loh di sini. Gitu. Tapi buat mama saya is not good enough. Harus 10. 9 itu ya I can tolerate. Tapi 8, aduh, sudah mulai ngomel. 7, 6 udah jangan tanya. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Di gereja tidak jauh berbeda. Khotbah-khotbah yang sering aku dengar, dan sekali lagi, aku dibesarkan gereja yang seperti itu, dan aku tidak, sampai hari ini aku tidak pernah anti, dan aku tidak pernah ridicule, aku tidak pernah look down. Aku tetap berterima kasih karena itu jadi bagian dari my spiritual journey. Okay? Jadi perjalanan iman, perjalanan rohani. Tapi yang aku selalu dengar seperti itu. Terus saudara mau masuk surga. Kita harus hidup kudus, kita harus sungguh-sungguh. Apa itu salah? Tidak salah. Bahwa kita harus hidup kudus tidak salah. Dan kalau kita mau masuk surga, kita harus benar-benar hidup kudus, tidak salah. Pertanyaannya bisa enggak? Itu sebabnya selama aku hidup di dalam teologi yang seperti itu, satu hal yang aku tidak pernah punya. Aku tidak pernah punya namanya jaminan keselamatan, keyakinan keselamatan, assurance of salvation. Aku tidak pernah punya. Aku bisa merasa kadang-kadang aku ini yakin selamat, tapi tidak pernah konsisten. One day, I believe, more days, I doubt it. Kenapa? Namanya kita hidup itu selalu ada ups and down ya. Oh, bangun pagi, haleluya Tuhan, berdoa, pergi sekolah, aduh baik, semua lancar, dapat nilai 100, pulang. Sampai rumah ditanya, misalkan ada pendeta ditanya, sampai rumah, nanya sama aku. Kamu yakin hari ini kamu selamat, hari ini kamu sudah tak jawab 100%, yakin. Kenapa? I've gone through a very, very good day. Tapi coba bangun pagi, udah bangunnya telat, sampai sekolah telat, dihukum lagi, lalu tengkar sama teman, dipanggil guru, ya, terus macam-macam. Ya. Lalu Bapak pulang ke rumah, ditanya, yakin kamu selamat?
Jangan tanya deh. Ini contoh miniatur yang kecil aja. But that's really what's going on. Oke? Itu satu yang terjadi dalam diriku. Aku tidak pernah bisa yakin. Dan setiap kali aku dengar khotbah itu, aku selalu merasa stres. Karena semakin ditekankan, engkau harus hidup kudus, semakin aku itu merasa, aduh, tidak mungkin. Tapi ada satu efek lagi yang sebenarnya lebih berbahaya daripada itu. Yang aku rasakan ini reflection ya, ini apa ya, perenungan bertahun-tahun. Yaitu apa? Karena aku menanggung beban legalisme yang seperti itu. Aku tanpa sadar jadi orang yang legalistik. Waktu aku hidup nih jadi baik karena aku mulai melayani, oke? Aku ini ya, aku tidak sempat cerita aku sempat nakal tapi akhirnya akhirnya sadar juga, baik juga, gitu ya. Apalagi sejak mulai ketemu Cik Elizabeth, aku jadi anak yang sangat manis. Ya, kenapa? Kenapa sangat manis ya? Karena aku harus kelihatan manis di depan orang yang kucintai dan mencintaiku. Masa ini aku apa adanya. Aku terus terang nggak bisa seperti itu. I must behave. Aku jadi anak yang baik. Jadi orang yang baik. Bukan anak lagi tentunya. I'm a good young man. Aku mulai ini di Surabaya. Mulai kuliah Surabaya. Aku mulai khotbah. Dan waktu aku mulai khotbah, aku khotbah sama persis dengan pendeta-pendeta yang dulu waktu dengar khotbah. Kamu nggak sungguh-sungguh. Kamu nggak sungguh-sungguh. Kamu hidup seenaknya. Dan dengar baik-baik. Oke? Jangan pikir gitu, sembarangan bisa hidup. Ya. Aku jadi mengkhotbahkan legalistik. Dan waktu aku melihat orang nggak sungguh-sungguh, hatiku jadi marah, aku jadi panas, dan aku pengen benar-benar scold them. Why? Because I have experienced it myself. Aku bilang, this is the way. This is what life is about. This is what Christianity is about. Dan sampai aku melayani di Melbourne pun, aku juga seperti itu. Aku masih ingat. Kalau sudah bisa bikin orang takut dengan khotbah itu, satu hal yang ini ya, yang jadi kebanggaan buat aku, salah satunya adalah kalau orang berkata, wah ini, dan ini kok khotbah keras. Wah, keras itu bukan mikrofonnya ya, bukan sound systemnya ya, tapi isinya ya. Itu there's a sense of pride in me. Wow, ini kena. Orang bisa ketakutan benar-benar. That's the effect. That's the effect. Maaf kok tak potong. Jadi bahkan waktu Koden sudah naik mimbar pun sempat di titik itu. Bukan sempat di titik itu. I was coming from that. That's how I was living. Jadi side track, pendeta pun ya bisa salah ya. Pendeta pun ya manusia juga ya. Kita tidak ngomong salah benar ya. Ini dia ngomong soal keyakinan. Dan aku yakin, kenapa setelah aku mengenal Grace ini, aku terus jaga hatiku. Aku tidak pernah ridicule orang yang masih legalis. Yang paling tidak aku lihat sebagai legalis. Kenapa? Aku melihat diriku seperti itu. Bahkan aku lebih daripada itu. That's why I've never ridiculed them. Aku cuma bilang, Lord, if you can change me, surely you can do it for them. Karena aku tahu pasti hari ini aku ngomong benar-benar. It's God who changed my heart. Reveal the truth. And since then, it's big change, a radical change. Tapi itu yang aku lihat. Dan itu yang membuat aku itu
hidup dengan pola legalisme seperti itu. Ya. Nomor satu, aku tidak punya kepastian keselamatan. Lalu hidupku sama Tuhan ini jadi transaksional. Karena aku merasa seperti itulah aku dengan orang tua aku. Walaupun aku tahu orang tua aku nggak seperti itu, tapi itu yang aku rasakan. Okay? Aku tahu orang tua aku nggak akan buang aku dapat nilai 4, nilai 3 sekalipun di sekolah, mereka nggak bilang, kamu nggak usah jadi anakku lagi. Nggak mungkin mereka lakukan. Paling ya aku dikirim ke guru les. Suruh les 7 jam seminggu, paling tidak begitu. Oke, 7 jam sehari mungkin gitu ya. Tapi mereka nggak akan buang aku. Tapi aku merasa bahwa they love me when I'm good and they don't love me when I'm bad. Even though they would never do that. But that's my perception. Dan itu secara aku tidak sadar, itu aku juga punya itu terhadap Tuhan. And that's why I always try to be good. And when I feel good about myself, I can smile and say, I know the Lord loves me. I know I will be blessed. Look at this. See, I serve the Lord. Aku melayani Tuhan. Aku lakukan semua. Ini Tuhan kasih sama aku. Of course I'm blessed. Aku pernah, saudara jangan ngiri sama orang diberkati, tapi lihat mereka. Mereka lakukan semua. Kamu malas-malasan. Jangan ngiri dong. It's all about transaction. And that's what I'm living for. What I was living for. So you can see, okay? Aku jadi orang judgmental, aku nggak sabar pada orang lain, dan kalau ada orang lain yang jatuh bangun, aku bilang I can do it, I try hard. It's just you are lazy, you don't try hard enough. Itu mungkin tidak terucapkan, tapi itu dalam hati. Dan yang paling berbahaya daripada semua, I want to tell you this. Many times, aku harus main topeng. That is how we live in legalism. If we are good, people accept us. If we are bad, people reject us. That's why I have to look good. If I cannot be good, at least I look good. What we can do? Put mask. Topeng ya, bukan masker. Jadi gimana tuh kok? Wah, itu tadi sebuah sharing yang it touch me juga, malah membuat semakin penasaran. Jadi apa nih? Kejadian apa nih mungkin yang bisa terus kok? Iya, tentu bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun aku hidup dengan seperti itu. Aku ngerti, aku bukan ngerti, aku tuh ngomong grace itu, grace nyanyi Amazing Grace itu udah literally ratusan mungkin kalau enggak ribuan kali. Okay. Tapi aku enggak benar-benar ngeh gitu loh bahasa anunya ya. Apa ya ngeh itu ya? Ngeh itu NGEH, oke? Okay? Itu namanya ngeh. Okay? Nah, sampai satu kali, itu kan mulai buka pelan-pelan pikiranku ya, sampai satu kali aku ini ceritanya di gereja. Satu kali ada sepasang suami istri bergabung ke gereja kita. Ya. Mereka asalnya Indonesia, tapi pernah di Singapura, gitu, dan kemudian suaminya kerja di Melbourne, jadi ke gereja kita. Somehow itu ceritanya juga lucu karena mereka itu sebenarnya lagi datang Melbourne mau cari gereja, lalu ketemu satu anggota gereja kita lagi jalan di Clarendon Street. Jadi mereka lagi di Clarendon Street jalan-jalan minggu pagi, ketemu salah satu jemaat ya sih, sekarang udah pulang for good, bawa Alkitab. Lalu mereka lihat loh, ini anak muda bawa Alkitab, lu tanya. Mereka tanya, sorry, you mau ke gereja ya? Iya. Mana gerejanya? Oh, deket sini. Nah, mereka datang gereja kita. Sekali datang, nyantol di situ terus. Sampai mereka terus pulang for good lagi. Ya, karena suaminya pindah. Ya, tapi akhirnya singkat cerita, saya itu jadi akrab dengan ini suami istri ini. Mereka juga punya anak, di sini punya anak 3.
bergabung di gereja kita sama-sama. Terus saya jadi akrab dengan mereka, sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, aku ingat itu tahun 2008. Good Friday 2008. Tanggalnya lupa, tapi kalau Good Friday-nya aku nggak lupa. Oke, Good Friday 2008. Lalu hari Sabtu, itu gini, aku tuh mesti khotbah Good Friday dan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Paskah. Nah, kalau aku khotbah hari Minggu, Sabtu, aku udah nggak mau diganggu. Aku selalu prepare khotbah itu dari pagi. Itu prepare tuh maksudnya bukan nyari bahan, bahannya sudah ada. Tapi nulis catatan khotbahnya itu aku butuh at least 8 to 10 hours. Okay, just to write the sermon note. Okay. Belum mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, jadi kalau Sabtu aku udah nggak mau diganggu. Tapi kok ini ya si suami ini telepon aku, Esther, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Di mana? Di Mokajos. Kamu tahu Mokajos? Itu di Glen Waverly di pojok, ya, itu agak seberang dari village itu, ya, Mokajos. Nah, if I can tell you exactly the story, you know, it's really in my heart. That's why I can tell you all the details. Kita ketemu kira-kira mulai jam 10, setengah 11 pagi gitu. Kita mulai ngopi sama cake, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol terus gak bisa berhenti. Akhirnya jam 12, yuk kita makan yuk. Makan, order makanan. Makan. Masih ngobrol terus. Afternoon tea, jam 3. Lagi ya. Sampai akhirnya bilang, aduh, ini sudah hampir jam 5. Saya belum persiapan khotbah besok. Saya biasanya mulai persiapan itu Sabtu pagi. Ini sudah jam 5, kamu sudah menyita 6 jam, hampir 6 jam waktu saya. Walaupun tentu ada rewardnya yaitu morning tea, lunch, sama afternoon tea. Tapi tetap aja, habis ini akhirnya aku pulang jam 5. Nah, tapi aku mau cerita. Tidak cerita secara detail, karena terlalu panjang. Tapi ada apa dari morning tea, lunch, sampai afternoon tea? Mereka cerita tentang grace. Dan dari pagi sampai siang, sampai menjelang sore itu, aku tolak, aku bantah semua argumen mereka satu persatu. Kenapa? Masa aku ini salah toh? Itu teologi yang aku pegang bertahun-tahun. Dari kecil. Masa itu salah? Kok sekarang tiba-tiba harus dibalik gitu? Gue bilang, no way. Aku bantah, tapi jujur aku bilang. Aku selalu bilang, kalau orang lain pernah dengar aku cerita begini di other opportunity, di other forum, they will cross-check. I always telling the same thing. Semakin aku bantah mereka, semakin conscience-ku tell, they are right, you are wrong. Tapi, of course, masa pastor bilang sama jemaatnya, ya, Anda benar, saya yang salah. Ya, ya dapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, ya nanti dulu lah ya, gitu ya. Aku harus akui ada pride untuk bilang ya you are right. Aku bilang okay, let me think about it. Tapi aku bisa tahu benar yang mereka ngomong, mereka jelaskan semua tentang grace itu. My conscience cannot deny even single bit. It's also true. Dan di situ sebenarnya, karena aku sudah tahu banyak ayat Alkitab. Di situ sebenarnya mereka ngomong itu seperti membuka satu demi satu kebenaran firman Tuhan yang aku sudah tahu ayatnya, tapi aku tidak tahu artinya. Aku sudah baca ayatnya, tapi tidak pernah ngeh. Tadi aku bilang itu, NGEH. Aku bilang, okay, let me think about it. Terus mereka bilang, okay, Pastor, kita pulang ya, pulang. Mereka antar aku pulang.
Dia bilang, ini ya gara-gara kamu aku harus nggak tidur semalam ini. Oh, sorry Pastor, sorry. Next time kita lagi. Saya juga nggak ngerti, Pastor juga nggak bilang kalau bisa. Tapi udah bilang mulai tadi. Oke, mereka pulang. Mereka pulang, aku masuk rumah. Aku mikir aku mau khotbah apa besok. Aku ini tergerak baca Roma pasal 6. Oke, baca Roma pasal 6. Karena kan aku nggak tahu, kamu sudah pernah baca kitab Roma enggak? Coba kamu baca kitab Roma. Kamu kira-kira ngeh enggak? Kamu mudeng enggak isinya itu? Aku bertahun-tahun baca kitab Roma, kitab Galatia, kitab Ibrani. Oh dia, what is this about? Aku tahu kitab Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai sembahan yang hidup. Itu kalau lagi mau cari pengerja, itu ayat dipakai. Saudara-saudara, mari kita nyanyi, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Oke, apalagi Roma 8 ayat 28. Malah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kasih judul khotbah yang bagus, Blessing in Disguise. Ya cuma ayat-ayat itu aja. Tapi yang lain ini, ayat Roma pasal 6 aku pakai dalam baptisan, aku nggak benar-benar. Kamu pernah nonton, aku mau tanya, kamu pernah nonton film 3D? Pernah nonton film 3D? Pernah. Pernah. Aku mau tanya, kamu pernah nggak nonton film 3D? Oke, aku tanya gitu. Kenapa kamu bisa nonton film 3D? Apa yang hebat tentang film 3D? It's so alive, right? So real, right? Itu kalau air muncrat itu benar-benar rasanya seperti mau kita, badan kita seperti mau mundur gitu kan. Iya, benar-benar. Kalau mau ditinju itu kayaknya kita seperti mau kena gitu ya. It's so real, betul? Betul. Kamu tahu kenapa bisa seperti itu? Tentu karena tekniknya, tapi jangan lupa. Karena kamu pakai kacamata 3D. Kamu bisa bayangkan kamu nonton film 3D tidak pakai kacamata 3D? Pernah? Tidak pernah, tapi bisa bayangkan. Bisa. Aja. Gambarnya buram, Ya. kepala. Yeah. Oke. Gambarnya sih ada. Bisa kelihatan, tapi pusing kepala. Kenapa aku cerita ini? Aku baca Alkitab. Roma, Galatia, Ibrani, dan banyak ayat di Alkitab. Itu kayak nonton film 3D, tidak pakai kacamata 3D. Aku baca, ayatnya aku ngerti, aku hafal. Tapi tidak pernah benar-benar jereng. Aku pulang dari situ. Conscience-ku itu benar-benar dibukakan. Aku baca Roma itu. Aku benar-benar kaget. Aku bilang, kok bisa, boleh aku pakai bahasaku ya, kok bisa cek jelasnya tuh ya. Kok begitu so beautiful. Oke, aku tidak bisa express more than this. But it's so beautiful. Aku bilang, Tuhan, ini luar biasa. Sampai hari ini beberapa orang yang sudah pulang ke Indonesia, alumni gereja, mereka ingat betul hari Minggunya besok khotbah dari ayat itu. Mereka bilang, itu aku benar-benar rasain dan khotbah itu benar-benar on fire itu. I feel that you have something fresh and new. Ada rekamannya nggak kok? Well, I don't know. You have to ask. Wow. Tapi itu April hari Minggu Paskah bulan 2008. Ya. Bentar, aku masih from your story, maksudnya gini loh, from your story kok, you're pastor, you were ministering, and ini tuh cuman dalam tanda kutip, cuman obrolan warung kopi gitu. And then, so what do you call this? God's timing? God's timing? Yeah, maybe. But it's nothing but His grace. Aku selesai khotbah itu, si suami yang nyulek aku sampai aku nggak bisa persiapan mulai pagi. Selesai kebaktian, dia datang, dia rangkul aku. Dia bilang, Pastor, this is a true revelation.
this is what grace is about. Aku bilang, I know. I kept silent. Aku nggak bilang, ini gara-gara kita kemarin ngobrol. Oh, enggak. Oh. Akhirnya aku bilang juga setelah few years later, aku bilang. Tapi that's my turning point. Dan aku bilang, never will I turn back. Aku nggak bilang bahwa I have comprehended, aku mengerti semua, I have a comprehensive understanding what grace is about. I will never claim that. I'm still learning. I'm still on the journey of knowing more. Yeah. Tapi dari sedikit yang aku sudah tahu sampai hari ini, it's enough for me to say that I will never go back to my old belief. Thank you banget Koden udah sharing. What a beautiful story. Aduh, berarti itu kayak Tuhan actually make keluarga ini buat somehow kayak mengubah Koden dalam ministry Koden juga. Jadi kok salvation by grace now. How does it affect your life gitu? Apa bedanya salvation by grace dari doktrin yang dulu Koko percayai, dan how did it change your faith, life, and ministry? Ya, jadi yang kamu bilang tadi itu benar sekali, bahwa Tuhan tuh pakai suami istri untuk mengubah aku. And that's what I'm praying to God, to use my life to change many others through my preaching. Karena aku sendiri diubahkan lewat orang ngasih tahu aku. Aku harap lewat aku ngasih tahu orang lain. People can also know what grace truly means. Okay. Kalau kamu tanya apa bedanya, then that is simply like this, Koi. What it is, what it was, what it is not. What it was not, it is. Jadi apa yang dulu itu, sekarang itu lawannya. Yang dulu bukan, sekarang iya. Yang dulu iya, sekarang bukan. As simple as that. Nangkep. As simple as that. Nah, apa yang dulu aku hidup itu, tanpa aku sadar, baru aku sadar setelah aku kenal grace. Oke? Okay? Yang dulu itu hidup adalah salvation by works. Everything has to be by works. Nah, aku bilang salvation by works itu bukan berarti gini loh. Oh, kalau gitu sekarang salvation by grace, aku nggak usah bikin apa-apa. Sama sekali nggak. Kalau kamu baca di 1 Korintus 15 ayat 10, Rasul Paulus mengasih ayat yang luar biasa. Dia berkata gini, karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Artinya begini, aku ada sekarang karena kasih karunia. Berarti aku dulu nggak seperti ini. Tapi kasih karunia yang merubah aku jadi seperti sekarang ini, makanya aku ada sebagaimana pada hari ini karena kasih karunia. Tapi kemudian kalimat berikutnya dia bilang ini, dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia, atau lebih tepat tidak kusia-siakan. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia bekerja dalam diriku. Berarti kasih karunia itu ternyata membuat orang bekerja lebih keras. Jadi sangat salah kalau dikatakan grace makes people passive. Grace makes people lazy. It's not grace. The sign of grace, the true sign of grace is people work harder. But they don't work to earn. They work in response to the amazing grace that God has given. Jadi, yang membedakan itu bukan soal semangatnya. Yang membedakan bukan soal militannya. Yang membedakan itu motivasinya, reasonnya, drivernya. Kalau dulu aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, kenapa? Aku punya 2 alasan. 1, I want to avoid punishment, and I want to pursue reward. I want to earn my reward. Sekarang kalau aku melayani, aku tidak pernah mikir, aku tuh cari reward daripada Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah dapat reward lebih dulu. Apa rewardku? Pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan yang Tuhan kasih. Buat aku, itu sudah
tidak reward yang it's invaluable. Jadi kalau aku sekarang melayani, it's nothing compared to what I've received. And that's what's the difference. I really serve God with joy. It's no longer pursuing something. It's about expressing the gratitude yang aku sudah dapat daripada itu. Sekarang, I know I'm still failed in many places. Tapi sekarang aku sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu pulang bawa angka 8,5, 8 aja sudah takut. Sekarang aku pulang bawa rapot 4. Aku pulang sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku gagal. Tapi aku tahu, your grace is greater than my failure. And my failure doesn't change your love to me because I do not stand on my righteousness. Akhir tahun yang lalu aku pernah cerita tentang bagaimana kita ini hidup dengan CV kita sendiri. Masih ingat kita dulu pernah cerita-cerita ya soal itu? Iya, aku ingat. Jadi dan waktu aku kenal Grace itu, I throw out my CV. Aku bilang, aku datang sama Tuhan selalu dengan CV-nya Tuhan Yesus. And I know I will always be accepted. Karena itu juga, saudara kalau lihat orang lain gagal, aku berapa kali dikirimi, mau lihat ini pendeta ini, aduh, jatuh, tragis ya, waduh, seperti. Aku bilang, wow, you know, we all fail in many ways. Oh, lihat dulu, dia dulu nunjuk orang, sekarang dia sendiri kena. Aku bilang, yes, we can judge people if we are also under judgment. Tapi kalau we are under grace, kalau kita lihat orang lain jatuh, we are filled with compassion. So a lot of things. Dan tentu yang paling indah adalah, and now I'm free to believe and to be sure that salvation God gave to me. Not because my goodness, but because of His grace. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. In a nutshell, Efesus 2:8-9. That's one of my favorite scripture. Wow, amazing. Thank you banget Koden. Bentar, aku masih speechless. Tapi anyway, kalau aku mau buat satu takeaway point jadi Koden, sebenarnya aku bingung sih mau nanya ini. Tapi aku di satu sisi penasaran jadi sama jawaban Koden. Jadi, how can a Christian avoid falling into the trap of legalism? Maksudku, kalau ada orang jawab, baca Alkitab, lah Koden dari kecil juga udah baca Alkitab. Ibaratnya seperti itu. Jadi, what would you answer with? Orang akan hidup dalam legalisme selama mereka masih punya dua persepsi yang aku sebutkan ini. Oke, dua persepsi ini. Ini akan membuat orang hidup dalam legalisme. Oke. Nomor satu adalah bahwa persepsi mereka tentang Allah adalah seperti itu. Seperti aku terhadap orang tuaku. Kalau persepsi orang tentang Allah adalah Tuhan cinta aku ketika aku baik, Tuhan berkati aku ketika aku baik, tapi Tuhan akan hukum aku ketika aku salah, ketika aku berdosa, gitu. Atau ada tambahannya. Okay. Kalau aku tidak bertobat, kalau aku tidak minta ampun, gitu ya. Jadi selalu good reward, bad punishment. Pandangan kita tentang Tuhan itu seperti itu. Itu yang membuat kita dalam legalisme. Itu nomor satu. How we see God. Our perception about God. Our view about God will drive our relationship with God. And that is my big point. Okay? I repeat ya.
our perception about God will determine our relationship with God. Sebab itu yang aku alami. Oke, itu nomor satu. Kalau kita itu punya pandangan seperti itu, Tuhan itu cuma satu. Jangan lupa bahwa kita bisa imbalance dalam kita melihat tentang Tuhan. Tapi imbalance-nya dari legalistik adalah bahwa Tuhan itu hakim. God is judge. Yang reward the good and punish the guilty. Ya? Dan itu nomor satu. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita harus mengejar. We have to earn our blessing. We have to work for that one. Dan aku bilang tadi, work-nya itu adalah to earn. Karena itu, legalism itu selalu bicara tentang earning. You have to earn it. And when you earn, nothing is free. Nothing is free. You have to earn it. If you get it, it's because you earn it. Dan itu yang benar-benar bertolak belakang dengan grace. Karena di dalam grace, you don't earn it. You receive it by grace. And by definition, by grace means you don't deserve it. Kamu tidak berhak, kamu tidak layak terima itu. Kalau earning, tidak ada itu. Earning harus you have to make yourself deserve to get it. Kamu harus membuat dirimu layak untuk kamu terima. Kalau kamu tidak layak, you don't get it. That's why earning that is the point. Okay, that's the first perception. Yang kedua adalah, kenapa orang masuk dalam legalism? Because they believe in themselves. Mereka percaya aku bisa. I can do it. I can earn it. Ya. Kalau kamu ada Alkitab, kamu bisa bacain di Roma pasal 10. Ayat 1 sampai 4 saja. 1 sampai 4. Roma 10 ayat 1 sampai 4. Bacain pelan. Romans 10. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Enggak, kamu lihat dulu. Ayat 2 itu bilang apa? Their zeal for God, but their zeal is not based on the true understanding. Jadi itu bisa super semangat, tapi they have a wrong understanding. Apa wrong understanding yang Paulus maksudkan di situ? Verse 3 and verse 4 will give an answer. Verse 3 dibilang, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Verse 4, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Nah, apa kesalahan mereka tidak punya pengertian yang benar? Apa? Yaitu bahwa mereka tidak tahu apa yang Allah inginkan supaya kita itu bisa mendapatkan kebenaran. Dan apa yang inginkan supaya kita bisa mendapatkan kebenaran? By believing in Jesus. So that the righteousness of Christ is given to us. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Supaya nomor satu dosa kita dihapuskan, ditanggung oleh Dia. Tapi bukan hanya itu, kebenaran Kristus itu ditukar sama dosa kita. Coba kamu pernah enggak? Ada orang seperti itu. Okay? Dia punya barang yang paling bagus, ditukar sama barang orang lain yang paling jelek. Never happen in this world. Except in Christ Jesus. Okay? Nah itu yang Tuhan mau. Tapi Paulus berkata, teman-temanku ini, saudara-saudaraku ini, nggak ngerti itu. Karena itu mereka berusaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri. They want to build their own righteousness instead of receiving the righteousness of Christ. Want to earn their own righteousness. Kenapa? Karena mereka merasa, I can do it. I will be zealous for God. And I can do it. That's why people fall on the legalism. Dan
Banyak orang yang sudah seperti ini, mereka akan menertawakan. Dan aku tahu, orang menertawakan grace. Mereka bilang, itu enak saja, cuma percaya masuk surga. Enak saja. Nah, kalau sudah enak saja, apa artinya enak saja? Tidak bisa. We have to earn it. That's the big point. Karena itu aku bilang, what it is not. What it is not, what it is. Grace itu begini, itu kamu kayak jalan ya, jalan sempit dan di kiri kananmu itu ada 2 jurang. On the left and your right there is a big cliff. Okay. Jurang yang kiri itu namanya tadi aku sebut istilahnya antinomian. Itu secara singkatnya don't worry about the terminology. Okay. Tapi kalau kamu tahu antinomian dari kata antinomian, antinomian artinya you're against the law atau lawless. Ya, jadi kamu tidak peduli. Nah, itu tadi yang kamu bilang tadi itu orang-orang berkata kita sama sekarang ini tidak usah bikin apa-apa. Kalau Tuhan mau rubah ya rubah, enggak usah. Gitu. Terus bahkan ada lebih ekstrim lagi bilang kita diselamatkan tidak tergantung perbuatan kita karena kita boleh berbuat apa saja yang penting kita percaya Yesus kita tetap selamat. Itu jadi lawless and I know. Itu yang beberapa tahun yang lalu sempat diisukan jadi dikasih istilah hyper grace. Yang ya aku mau kasih istilah hyper grace, extreme grace, whatever it is. Yang penting itu apa artinya gitu loh. Sebab people can use the same term with a different meaning kan. Gitu loh. Jadi yang penting adalah bahwa orang yang hidup sengaja dan itu itu sudah disebutkan di surat Yudas sebenarnya ya. Surat Yudas tak baca ini. Bentar aja. Ya, jelas Yudas pasal pertama, karena cuma satu pasal Yudas ini. Pasal pertama ya, ayat yang ke-4. Ya, katakan gini, sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, yang menyalahgunakan. Nah, ini kata penting, menyalahgunakan kasih karunia. Kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi antinomian itu bukan penemuan abad 20 atau 21. Dari sejak Alkitab ini masih ditulis. Itu sudah ada. Jadi jangan heran kalau ada orang seperti itu hari ini. Justru kalau ada orang seperti itu hari ini kamu harus yakin bahwa kita itu benar. Bahwa kita sudah ngomong itu dari 2000 tahun lalu terbukti bahwa itu benar kan. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Nah ada juga yang lain yang tadi aku bilang yang seperti aku dulu itu namanya legalistik itu. Gitu. Nah kalau tadi orang bilang oh iya enggak bisa karena iman toh, iman tanpa perbuatan itu mati. Betul itu ada ayatnya. Enggak, itu benar-benar enggak salah. Gitu. Tapi apa yang dimaksud oleh Yakobus dalam iman tanpa perbuatan itu mati? You know? Yang orang sering katakan gini, iman tanpa perbuatan mati jadi begini, kalau orang mau selamat, itu ada iman plus, berarti kan ya, ada tanda plus perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu kalau aku kasihlah 2 variabel. Jadi iman saja tidak cukup, harus ada perbuatan. Mereka tidak berkata, kamu bisa selamatkan karena perbuatan. Tidak. Mereka ngomong, kamu selamatkan karena iman pada Yesus, tapi harus ada perbuatan. Nah, di sini letak problemnya. Karena kita tidak mengerti benar-benar apa yang dimaksud oleh Yakobus. Yakobus bilang begini, iman yang tidak ada perbuatan, itu berarti imannya mati. Berarti orang itu sebenarnya tidak beriman. Dan kalau dia tidak beriman, ya berarti dia tidak selamat, karena imannya mati. Itu yang dia maksud. Bukan iman saja tidak cukup, imanmu bagus, boleh bagus, tapi harus tambah perbuatan. Bukan itu. Aku kasih ilustrasi. Nah, saudara, jadi waktu orang lihat iman plus perbuatan itu equation-nya ya Pak, persamaan aljabarnya, salvation equals faith plus work. Orang akan cenderung menekankan works, karena itu kamu harus lakukan. Oke. Nah, sebenarnya Yakobus tidak bilang iman plus work, faith plus work.
tapi faith that produce work. Galatia 5, kenapa Paulus juga bilang, faith that works through love. Jadi iman yang menghasilkan kasih. Bukan faith plus love. Itu beda. Aku kasih contoh. Ayo, sekarang kita ngomong-ngomong ya. Kasih contoh. Kasih ilustrasi. Kamu suka nanam tanaman di rumah, oke? Kamu nanam pohon buah-buahan. Oke, sebut aja pohon mangga. Oke, supaya gampang ya. Kalau pohon mangga terlalu besar ya pohon lemon. Ya, pohon lemon. Sunflower boleh nggak? Apa saja, oke? Ya, tapi supaya gampang pohon lemon. Oke. Kamu punya pohon lemon dan pohon lemonmu ini sakit. Ya, kena penyakit whatever it is sampai tidak keluar buah. Oke. Aku mau tanya sama kamu, what should you do? Karena kamu sudah lihat kok tidak keluar buah. Sudah sekian lama tidak keluar buah. Ini pasti sakit pohonnya, betul? Tidak mungkin, harus keluar buah. What you should do? Apa yang mesti kamu lakukan? Kalau aku bakal Google caranya. Kayak aku harus ngapain nih sakit pohonnya. Singkat cerita, you will fix the tree, right? Betul. Ya? Mungkin tanahnya dicampuri lagi, kurang pupuk, lagi. So you fix the tree, right? Iya. Ya, karena pohonnya sakit, makanya buahnya nggak keluar. Tapi kamu kasih tahu, ada cara lebih gampang. Yaitu apa? Kamu ke pasar, ke supermarket, kamu beli buah lemon, lalu kamu ikat pakai kawat di dahan dari pohon itu. Kamu cantolin 5-6 biji. Sekarang aku tanya sama kamu, kalau kamu cantolinnya rapi, ada temanmu datang ke kamu, itu dibilang pohon sehat nggak? Mungkin nggak, soalnya kelihatan ada kawat-kawat ya. Loh, angkanya aku bilang tadi kalau kamu nyantolnya rapi banget gitu, nggak kelihatan. Dia bilang sehat, sehat. Sehat, kelihatannya sehat. Kelihatannya sehat. But you know, it is not. Iya. Kenapa? Karena buahnya itu kamu usahakan sendiri tidak keluar dari pohonnya. That is apa itu yang Yakobus katakan itu seperti itu. Yang banyak orang salah ngerti. Akhirnya bilang, oh, jadi kurang perbuatan ya. Ayo kita tambahin perbuatan. Untuk membuktikan bahwa iman kita itu benar. Sama seperti kamu beli lemon untuk membuktikan bahwa pohon lemonmu itu sehat. Padahal kamu tahu itu nggak sehat karena buahnya nggak keluar dari situ. Apa yang kamu mesti lakukan? Kalau kamu punya iman tidak menjauh perbuatan. You need to ask yourself once again, do I really believe in Christ? Jadi, yang memotivasi kita semua lakukan, itu adalah our faith in Jesus. Yang buat kita mengasihi orang lain, is our faith in Jesus. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, jangan bilang, sekarang aku mau berusaha mengasihi. No, kita harus tanya, why I can do it? Must be something wrong. I think I believe, but I don't. That's why. My faith is sick. My faith is not healthy. My faith is troubled. I have to fix my faith, not my work. You fix your faith, your work will flourish. Have to be like that. Kamu betulin pohon lemon, buah lemonnya pasti keluar. Kamu tidak usah ke pasar. Tapi bertahun-tahun, kamu akan hidup dengan kamu terus, pohon lemonnya tetap sakit. Kamu terus tiap kali, itu buah sebentar, 3 hari busuk kan, kamu ke supermarket lagi, beli lagi, ganti. Tiap kali gitu. Capek. Tiring. Why? Karena kita fokus sama buah. Kita tidak fokus sama pohon. That's why when people are focusing on works, not focus on faith, they will get tired. Because they keep putting their effort to put works, so people can see, wow, this is a very, very good, but they're tired. Jadi kalau kita fokus
faith. And faith will produce work. Dan where faith come from? Romans 10:17. Faith come from hearing the word of Christ. You have to go back to the gospel. Kita mesti kembali kepada Injil. Injil kasih karunia. Only the gospel of grace will motivate us to produce the good works for the glory of God. If you produce good works to prove yourself, you produce work for your own glory, not for God's glory. Very different, fundamentally different. Itu yang aku bisa komen tentang dua sisi ini, antinomian sama legalis. Wah, Popo, thank you banget. Aku senang banget aku dapat insight yang baru. Benar-benar luar biasa banget. Aku jadi sekarang tahu cara jelasin ke orang lain. Dan aku rasanya pengen share podcast ini ke semua orang. Aku senang banget. Yaudah, sebelum aku kesenangan, I think I just wanna really thank you buat Koden, Rafaelo, dan all the listeners juga hari ini yang udah stay tune dan dengerin podcast kita hari ini. I hope you are encouraged as much as I did, dan semoga this podcast can challenge you as well, dan nyemangatin kalian supaya lebih lagi mau cari tahu tentang the true grace. Dan mungkin sebelum kita tutup, kan kita biasa bakalan tanya nih ke guest kita, what's your favorite verse? Tapi tadi Koden udah sempat singgung. Aku ingat Koden bilang Koden suka Ephesians 2 verse 8-9, tentang yang grace itu. Terus kalau kayak gitu aku nanya nih, what's your favorite book? Maybe around this topic? Orang selalu tanya sama aku, kalau aku ingin belajar tentang grace, apa yang aku mesti baca. Aku selalu referring ke satu buku yang judulnya Transforming Grace ya. Sekarang oleh orang hamba Tuhan namanya Jerry Bridges. Dia baru meninggal belum lama, baru just recent years, in very very old age. But that's the book that I always recommend untuk orang baca. Dan kalau orang mau maju selangkah lebih lagi, ya bukunya Jerry Bridges yang lain, judulnya Discipline of Grace, juga very good. That is the books that I can recommend, dan tentu kalau mau yang lain-lain ya. When I preach on Sunday, then you can see the background. Nanti yang biasa Popo taruh di depan gitu ya, front page. Ya, minggu lalu aku khotbah dan aku nggak taruh buku, lalu satu anak WA aku, kok hari ini kok nggak ada yang dipromosi ya bukunya, so nothing is recommended for today. Aku bilang, always one is recommended. Apa kok? Bible. It's the best. Betul. Thank you banget buat Ko Daniel Prayogo sudah mau mengisi di podcast kita. Nanti mudah-mudahan next time bisa mampir-mampir lagi untuk sharing ke firman Tuhan dan kebaikan Tuhan. Always pleasure. Juga. Sebenarnya I'm also amazed. I have to say to you, I'm amazed that you can stand listen to me. Enggak lah kok, ini masih easy. Popo kita udah di-train soalnya tiap minggu dulu. Sudah di-train, benar. I love that word. Sudah di-train. Thank you buat semua yang udah dengerin. Podcast kita tersedia di YouTube dan di Spotify under the name Cultivated Podcast. Kita juga ada di Instagram, sama namanya CULTIVATED. Podcast gitu. Mau promosi, kita setiap Sabtu ada worship from home, itu dari Instagram Live, jam 9 malam, tapi waktu Australia. Nah, kita ini sekarang kalau teman-teman yang dengerin dari Indonesia, kita lagi beda 4 jam. Rada awkward sih, berarti jam 5 sore. Tapi anyway, I encourage you guys to buat join. It's one click away anyway. Setiap Sabtu jam 9 malam kita
bakal diberkati sama teman-teman yang memimpin kita di worship. Gitu aja. Thank you buat yang udah mau dengerin podcast kita. Semoga podcast kita bisa memberkati kalian semua. Thank you ya sekali lagi buat Koden, buat Corina juga. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. We'll see you in the next episode. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.